يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا ولن يطيق رسول الله جاهك به بالكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللون والقلم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسعا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ المؤلف رحمه الله ودامنا به وببركة علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشيخان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. Wasyekhan meriwayatkan dua syekh yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata beliau datang ke kota Madinah fawajadal yahuda siyaman maka Rasulullah mendapatkan orang Yahudi berpuasa yauma Asyura pada hari Asyura. Rasul datang ke kota Madinah, orang-orang Yahudi lagi puasa hari Asyura. Bulan Muharram itu tanggal 10. Ada yang mengatakan hari Asyura 9. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11. Namun yang masyhur adalah 10 Muharram. Kapan jatuhnya? Jatuhnya hari Rabu gitu ya. Kemarin kan lihat bulan tidak nampak oleh NU ya. Nampaknya berarti sempurna itu jatuhnya hari Senin. Ya, yang mau ikut 9 ikut hari Muharram tanggal 1 hari Minggu ya silahkan. Mau jatuh hari Selasa ya pokoknya hari Asyura gitu ya. Hari Rabu atau Selasa. Ya.
Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka orang-orang Yahudi, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Hari apa ini yang kalian mempuasakannya? Ya, kalian berpuasa, ya, apa ini? Hari Asyura. Faqalu, mereka berkata, "Hadza yaumun 'adzim." Ini hari yang besar, ini hari yang agung. Anjallahu fi Musa wa qaumahu. Allah menyelamatkan, ya, pada hari Asyura itu Nabi Musa dan kaumnya. Kata orang Yahudi, ya, hari yang agung, hari yang besar yang Allah menyelamatkan pada hari Asyura itu Nabi Musa dan kaumnya. Wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Orang Yahudi pada puasa di hari Asyura karena hari itu hari yang agung, hari yang besar. Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Jadi Nabi Musa dikejar-kejar sampai Fir'aun dan para tentaranya. Begitu sampai di tepi pantai, tepi laut, dengan izin Allah, mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya itu tepukan, ya, ke laut terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan rombongan masuk tuh, ya, lewat tuh. Jadi kayak jalan ke laut. Air dengan satu nggak beradu, ya, nggak beradu tuh air. Terus Nabi Musa sampai, ya, naik Nabi Musa sampai ke pantai, ya, tepi pantai. Nah, semuanya rombongannya Firaun ada di tengah-tengah, rombongannya belum sampai, ya. Nah, dibalikin lagi deh tuh. Nah, laut bertemu lagi, kembali lagi seperti semula, tenggelam dari semua tuh. Nabi Musa, Firaun dan kaumnya tenggelam. Nah, Firaun mau beriman udah telat. Napas sudah sampai mana? Udah digorok-gorok, udah tenggorokan. Innallaha yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat hamba selama napas belum sampai di gorok-gorok, selama napas sampai di tenggorokan. Firaun udah telat mau beriman, ya. Itulah manusia yang mengaku sebagai Tuhan, ya. Lama dia berpuasa keenakan, ya, ngaku sebagai Tuhan. Allah tenggelamkan di laut merah jasadnya, sampai sekarang masih ada itu di Mesir, ya. Firaun tenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu pada hari Asyura. Fasamahu Musa syukran, maka Nabi Musa berpuasa pada hari Asyura. Syukran karena bersyukur kepada Allah. Ya, Nabi Musa puasa hari Asyura karena bersyukur pada Allah. Allah menyelamatkannya dan kaumnya dari kejaran Firaun dan kaumnya. Panahnu nasuhu, maka kami berpuasa hari Asyura. Nah, orang Yahudi kami puasa hari Asyura. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, "Fanahnu ahaqqun wa aula bi Musa minkum." Maka kami lebih berhak, kami lebih utama dengan Musa dari kalian. Ya, Rasulullah, kami lebih berhak, kami lebih utama dengan Musa dari kalian. Fasamahu Rasulullah SAW wa amara ashabahu bisyamihi. Maka Rasulullah berpuasa, ya, pada hari Asyura, dan Rasulullah perintahkan kepada sahabat-sahabat berpuasa hari Asyura. Jadi sunnah kita berpuasa hari Asyura, ya, 10 Muharram, ya, 10 Muharram hari Asyura. Sunnah kita melakukan ibadah puasa. Wa Muslimun an Abi Qatadah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Meriwayatkan Imam Muslim dari Abi Qatadah, ditanya Rasulullah, ya, tentang puasa hari Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah. Maka Rasulullah bersabda, menghapuskan 1 tahun yang lalu dosa-dosa. Keutamaan berpuasa di hari Asyura, ya, dihapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Puasa cuma 1 hari, tapi 1 tahun dosa-dosa yang lewat, yang lalu diampunkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempatan yang Allah berikan, ya, umur kepada kita ini
modal untuk kita berbuat kebaikan, ya. Nah, jangan kita sia-siakan. Walaupun itu sunnah, sunnah, ya. Ibadah sunnah puasa di hari Asyura, namun keutamaannya sangat besar, ya. Wal Baihaqi sumut tasi'ah wal asyira wala tusyabihu bil yahud. Meriwayatkan Al Baihaqi, puasalah kalian pada hari ke-9 dan ke-10. Wala tusyabihu bil yahudi, dan janganlah kalian menyerupai dengan orang Yahudi. Kalau Yahudi puasa hari Asyura, nah, kita dianjurkan berpuasa 9 dan 10-nya. Biar apa? Biar enggak sama. Jangan nyamain. Jangan samain. Ya, kalau dia puasanya hanya 10 hari Asyura, kita dianjurkan 9 dan 10. 9 dan 10. Gimana kalau puasa hari ke-10 aja? Ya enggak apa-apa. Enggak puasa ya enggak dapat pahala, enggak dosa gitu aja. Karena sunnah, ya. Nah, cuma sayang kesempatan di bulan Muharram, ya, yang begitu besar, ya, keutamaannya kita enggak ambil bagian, ya. Kita enggak mau puasa di bulan Muharram. 1 hari aja puasa hari Asyura. Bagusan lagi 9 dan 10 tuh. Jangan menyerupai orang Yahudi. Nah, kalau yang bilang hari Selasa, ya Senin ke Selasa. Ya, kalau yang hari Rabu, Selasa sampai Rabu. Yang bagus 3 dan Senin, Selasa, Rabu, ya Kamis. Yang biasa Senin Kamis, ya Senin Kamis, Selasa, Rabu, 4 hari itu. Ya. Iya. Kalau nggak bisa semua, atuh dah. Kalau nggak bisa semuanya, atuh dah hari Asyura. Kalau nggak mau juga, ya emang kita malas namanya dah. Satu juga kagak, emang apa? Emang malas deh kita. Nggak kencang dalam apa? Niat berpuasa, buat puasa hari Asyura, ya. Wa ru'ya ba'dul ulama yang mutaqaddimin fil manam, dilihat sebagian ulama-ulama terdahulu fil manam dalam mimpi. Jadi ulama-ulama nih, sebagian ulama daripada meninggal dunia, diimpikan tuh ulama yang sudah meninggal dunia. Fasuilan hadihi, maka ditanya tentang keadaannya. Keadaan ulama sebagian sudah meninggal dunia, ditanya keadaannya. Kalau kita kan masih itu suka nanya, gimana kabarnya Sanu? Nah, ya kan, ketemu sampai teman yang jauh dan dia berdekatan rumahnya, Sanu gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Nah, kalau sudah meninggal dunia, yang ditanya keadaannya, yang dijawab apa itu? Nah, ulama, sebagian ulama diimpikan, ditanya keadaannya, faqala, berkata sebagian ulama, ghafaroli bisyami yaumi Asyura dzunuba sitina sanata. Allah ampunin aku dengan puasa hari Asyura dosa-dosa 60 tahun. Yang diimpikan ulama nih, yang diimpikan sebagian ulama, berarti bukan satu, sebagian. Jadi ulama yang sudah meninggal dunia itu diimpikan, gimana keadaanmu? Allah ampunin dosamu, ya, dengan puasa hari Asyura dosa 60 tahun. Enak kan itu? 60 tahun. Mau diampuni dosa 60 tahun? Mau nggak? Puasa berarti hari Asyura. Puasa hari Asyura, ingetin ampunin dosa 60 tahun. Hadis Nabi 1 tahun yang telah lalu, ya. Jadi diampunkan dosa-dosanya selama 60 tahun. Wa hakal Yafi'u wan Nasyiri, menghikayatkan Al-Yafi dan Nasyiri fi dhahi dalam kitab idhahnya, min a'jabi ma warada fi Asyura annahu kana yasumu wuhush wal hawa. Dari paling mentakjubkan apa yang telah datang fi Asyura pada hari Asyura, annahu kana yasumu al-wuhush wal hawa, bahwasanya hari Asyura itu berpuasa. Hewan-hewan serangga dan hewan-hewan buas pada puasa. Jadi hewan pada puasa itu serangga hari Asyura. Wahukia dan dikayatkan an Fatih bin Syuhrud, dari Fatah bin Syuhrud, annahu qala, bahwasanya berkata Fatah bin Syuhrud, kuntu afitul namil khubza kullayum, aku, ya, menghambur-hamburkan roti buat semut setiap hari. Jadi Fatah bin Syuhrud ini, ya,
ngasih makan semut tiap hari. Roti itu dia hamburkan tuh, buat semut. Ini segininya tua udah umur belum pernah ngasih makan semut. Udah pernah belum? Yang ada tuh kan ada kebulu kan juga. Kadang-kadang kita nggak makan tuh berat. Ada semut nggak banyak bawa sedikit semut masih digeblak juga semutnya. Masih diapain? Masih digeblak juga. Kita kagak makan juga. Dibawa sama semut, semutnya masih apa? Kalau Fatah bin Surab emang dikasih makan. Tuh semut dikasih makan tiap hari. Makanya kata Fatah bin Surab, "Falam makana yaumu Asyura lam ta'kulu." Ya, tatkala hari Asyura dikasih makan, lam ta'kulu, semut enggak makan tuh roti. Jadi tahu. Karena setiap hari dia makan, setiap hari makan. Ini hari Asyura, ada makan semut. Oh, ini hari Asyura, puasa itu semut. Berarti kalau kita gak puasa hari Asyura, kalah kita ke semut. Kenapa? Semut, puasa semut. Ya Allah ya. Sampai begitu ulama-ulama itu. Ya. Jadi kalau kita bawa roti, bawa apa yang gak dimakan gitu, taruh di pojokan dan niatin biar dimakan sama semut itu. Pahala gitu. Pahala dimakan binatang. Ya, kebaikan namanya. Tanam pohon, dimakanin kampret, jadi sedekah gitu. Iya. Apa udah tengekan tuh, udah nggak enak suka, taruh aja pojok, rojak semut, lemparin semut deh, biar dimakan. Oh ya, kepada makhluk Allah, sayang kepada makhluk Allah. Boleh jadi di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah itu luas, ya. Nah, Sayyidina Umar Ibn Khattab, ya, begitu masuk ke dalam kubur, ya. Meninggal dunia, kubur, diimpikan, ditanya Sayyidina Umar. Ya. Nah, Sayyidina Umar ditanya itu. Tahu enggak dengan sebab apa diampunkan Allah Ta'ala Sayyidina Umar? Ya. Itu dengan sebab lagi jalan perapatan kota Madinah, ada anak kecil mainin burung. Burung kan sudah dijual-jual tuh, yang di kayak sepuh-sepuh tuh. Pakai tali diikat, tebang ditarik ya. Dan ada benang ya. Ini kan jual-jualin juga tuh anak mainin itu. Saya Umar kesian. Berapa itu burung? Ya, dibayarin sama Sayyidina Umar. Kalau dilepasin tuh burung dah. Kalau lepasin kan punya orang namanya. Dibayarin dulu, lepasin deh. Dengan asbab itu tuh Allah ampunin dosa-dosanya. Tuh. Ya. Sayangnya kepada makhluk Allah. Imam Ghazali begitu juga. Dengan sebab apa? Yang kau diampun dosamu. Ya. Imam Ghazali, ya, itu dengan sebab lagi nulis, ya, lagi itu kan pakai pena tuh, kayak tinta. Nah, tiba-tiba ada lalat nempel di penanya Imam Ghazali, diantepin kejam puas dulu deh tuh, biarin dah, dia puas baru terbang, lalu terusin. Buat itu diampunin Allah Ta'ala. Ya, nggak digebrak kagak, diantepin aja. Lalat adalah lalat. Imam Syibli begitu juga. Dari Imam Syibli, ya. Kau kagak, kenapa kau diampunin? Begini dengan ibadahku, dengan sholatku, kan? Ya, kau kagak. Saat kau masuk ke gerbang pintu Baghdad, kau lihat kucing yang sedang kedinginan, ya. Lalu kau ambil dengan penuh kasih sayang, kau masukkan ke dalam jubahmu, kau berikan kehangatan ke jubahnya, ya. Karena sebab itu Allah ampunin kesalahan-kesalahannya. Tuh. Jadi Allah kepada makhluk Allah itu binatang. Boleh jadi, ada roti, mau sebut banyak, kalau nanti mau sebut dia makan, boleh jadi. Di situ ada rahmat Allah Ta'ala. Ya. Itu semut jadi puasa hari Asyura. Kata siapa betul? Ya, dikayatkan Fatah bin Syuhru. Karena setiap hari dia kasih makan semut. Kasih makan semut. Hari Asyura semut nggak mau makan. Jadi kalau kita hari Asyura masih kita makan juga, kalah kita sama semut. Kalah semut masih puasa itu. Semut nggak ada apa-apanya. Kita ada nilai ibadahnya. Ya, nilai ibadahnya sangat besar pahalanya itu. Wa akhraja Abu Musa al-Madini an Abdullah bin Umar
mentahrikan Abu Musa al-Madini Abdullah bin Umar, man shoma Asyura, siapa orang berpuasa hari Asyura, fa kana shoma sanah, maka seperti bahwasanya dia puasa 1 tahun. Wa man tasaddaqa fihi, dan barang siapa bersedekah pada hari Asyura, karena kasodaqati sana adalah pasti sedekah setahun. Puasa hari Asyura seperti puasa setahun. Sedekah hari Asyura seperti sedekah setahun. Ya, puasa hari Asyura bareng-bareng ngumpul di mushola, nyatu bawa slop, nyatu bawa sakti, nyatu buat nasi. Puasa juga, sedekah juga. Niatin dah kita makan berjamaah di sini. Ya, kita bawa sop dimakan oleh teman kita puasa. Punya teman kita makan sama-sama sedekah. Dua dapat sedekah juga, puasa juga. Anda sih nggak puasa dah katanya bawa sop aja masih cakep, sedekah namanya. Yang puasa nggak apa-apa, memang nggak ada duit, mau puasa kemarin nggak ada, kopi kagak, puasa aja dah. Ya dapat pahala buat puasa. Ini anjuran ya di bulan Muharram ya untuk kita berbuat baik, di antaranya sedekah dan ibadah puasa di hari Zur aliman sub tasaddaq waqtahi wasa'il ya zur aliman, ziarah ke orang alim, sub puasalah puasa hari Asyura, tasaddaq sedekah hari Asyura, wasa'il ya luaskan keluarga di hari Asyura. Itu dianjurkan di Rasulullah beberapa hal yang sangat besar keutamaannya. Wa Tabrani wa Baihaqi an Abi Sa'id, untuk meriwayatkan At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Abi Sa'id, man was'ala yadi yaum Asyura wa sallallahu fi sanati kulliha, siapa orang yang meluaskan pada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah luaskan atasnya di dalam 1 tahun seluruhnya. Hari Asyura luasin ya, Selasa, hari Rebo, Selasa, Rebo deh 2 hari deh tuh ya. Kalau bilang apa sih ini, kemarin dibilang hari Selasa, hari Rebo ya dua-duanya deh. Kebaikan sih cakep ya kan. Luasin buat keluarga kita, luasin keluarga kita, anak istri kita dengan kemampuan kita di hari Asyura. Allah luasin 1 tahun semuanya. Seluruhnya 1 tahun itu Allah luasin. Ini udah dicoba sama Sufyan bin Uyainah. Qala Sufyan bin Uyainah jarabna al-amala bi hadzal hadis. Berkata Sufyan bin Uyainah, kami telah menjalankan, mengamalkan hadis ini, mempraktekkan. Udah dijalanin, dicoba sama Sufyan bin Uyainah 50 sanatan atau 60 sanah, 50 tahun atau 60 tahun. Jadi bukan setahun, 50 tahun. Asyura diluasin keluarganya. Fawajadnahu kadzalik, maka kami mendapatkannya seperti demikian. Artinya Sufyan bin Uyainah ngamalin ini hadis. Siapa orang yang meluaskan keluarganya pada hari Asyura, Allah luaskan dia 1 tahun seluruhnya. Hari Asyura dia luaskan keluarganya, Allah luasin. Tahun kedua hari Asyura dia luasin keluarganya, Allah luaskan setahun itu. 3, 4 sampai 50 tahun dijalanin tuh hadis selama 50 tahun. Ya, kita ngamalin nggak tuh? Nggak, pantesan kita kadang susah juga masih. Nggak luasin. Ingetin tuh, hari Selasa Rebo dah. Mau hari Selasa, mau hari Rebo, ya 2 hari deh tuh. Ya, kalau ada yang bilang Rebo, ada yang bilang Selasa hari Asyura, luasin buat keluarga kita di hari Asyura. Ya, tentu dengan kemampuan kita. Ya enggak disebut harus nguasin 1 juta, 10 juta, enggak. Ya, artinya dengan kemampuan kita, ya kita luasin buat keluarga kita di hari Asyura, anak istri kita. Maka Allah luaskan 1 tahun. Ya. Praktekin ya, ingetin. Jangan sampai lupa. Ya, ingetin. Ya. Biasanya orang perempuan suka inget kalau ngaji itu. Ya, diingetin banget. Lakinya aja yang lupa. Ya. Jadi kita luaskan di hari Asyura buat keluarga kita. Ya, ini sudah dilaksanakan hadis ini oleh Sufyan bin Uyainah selama 50 tahun. Ya, diamalkan hadis selama 50 tahun
atau 60 tahun dan beliau mendapatkannya seperti demikian. Mendapat keluasan setiap tahunnya. Setiap tahunnya mendapatkan keluasan sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wahukia dan dihikayatkan annahu kana bi Misra rajulun tajirun fit tamr, bahwasanya ada di kota Mesir seorang laki-laki, seorang pedagang kurma. Yuqra'u lahu Atiyah, dikatakan bagi dia Atiyah bin Khalaf, namanya Atiyah bin Khalaf. Pedagang kurma di kota Mesir ada namanya Atiyah bin Khalaf. Wa kana min ahli tsarwah summa taqara. Adalah dia ini termasuk orang kaya. Summa taqara, kemudian fakir, menderita, susah, melarat. Dari hidup kaya senang jadi melarat. Jadi susah hidupnya. Karena udah berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kaya jatuh miskin. Nah ini salah satunya. Atiyah bin Khalaf, pedagang kurma di kota Mesir. Dia itu orang kaya, jatuh susah, jatuh menderita, melarat. Ya. Walam yabqa lahu siwa sabin yasum auratahu, tidak tersisa baginya selain baju yang menutup auratnya. Sampai nggak punya harta udah. Yang ada cuma baju doang, itu pun buat menutup auratnya. Artinya baju satu-satunya yang ada di badan dia. Sampai segitu susahnya. Dari hidup bergelimang harta, kaya, jatuh miskin. Nggak punya bantah, hanya baju. Itu pun hanya satu yang buat menutup auratnya. Falamma kana yaum Asyura shalla subha fi jami' Amr bin As. Tatkala hari Asyura, Atiyah bin Khalaf salat subuh di Masjid Jami' Amr bin As. Wa min adati hadza jami' la yadkhulun nisa illa yaum fi Asyura. Dan kebiasaan Masjid Jami' ini yaitu Amr bin As tidak masuk ke dalamnya wanita-wanita kecuali hari Asyura. Nggak ada wanita, cuma ada di hari Asyura itu ya, wanita-wanita yang pada datang masuk ke Masjid Jami' Amr bin As. Untuk apa? Lihajri doa, untuk berdoa. Bahwa kafayat umma jumlatin nas, maka berdirilah si Atiyah bin Khalaf, dia berdoa bersama sejumlah orang. Wa huwa bimakzar anin nisa, dia menjauh dari wanita. Karena ada wanita masuk ke dalam masjid ya, pada berdoa, Amr bin As menjauh. Atiyah bin Khalaf menjauh daripada wanita. Faja'atuhu imra'atun wa ma'asfalu, datang seorang wanita bawa anak-anaknya ke Atiyah bin Khalaf. Udah jauh, udah mingsar kata kita nih, udah menjauh dari orang-orang dari wanita. Ada seorang wanita bawa anak nyamperin dia, nyamperin Atiyah bin Khalaf. Maka berkata wanita itu, ya Sayyidi sa'adukallah, wahai Tuhan, saya mohon kepadamu, lima farajta anni wa asatani bisyai'in asta'inu, agar kau melapangkan ya dan memberikan kepadaku sesuatu yang dapat menolongku ala kuti hadzal atwa, atas memberi makan anak-anak ini. Jadi anak-anaknya mau makan nggak punya apa-apa ya, udah nggak ada makanan. Faqad matamu, bapaknya udah meninggal. Wa ma'tara kalau syai'an, tidak meninggalkan sedikit untuk mereka, nggak ada warisan. Jadi yatim. Bapaknya udah meninggal, nggak meninggalkan benda sedikit pun. Anak-anaknya pada lapar, butuh makanan. Nah ini wanita itu mohon kepada Atiyah, tolonglah lapangkan, saya berikan sesuatu makanan. Wa ana syarifah, saya syarifah. Itu dia Rasulullah syarifah. Saya ini syarifah. Wala arifu ahadan aksibuhu, saya enggak tahu. Tidak tahu kepada seorang yang saya menuju kepadanya. Wa ma kharajtu fi hadzal yawm illa darurah. Saya enggak keluar hari ini kecuali karena darurat. Udah terpaksa ini keluar, enggak begini saya. Enggak minta-minta begini enggak. Udah terpaksa. Darurat ya. Walaisani ada, ini bukan kebiasaan saya. Saya enggak biasa begini minta-minta. Minta sedekah, anak belum makan, enggak.
baru kali itu tumbenan karena darurat udah. Karena nggak punya harta, suaminya meninggal dunia, anaknya dalam keadaan lapar, punya makanan, ya. Yang diminta orang miskin, ya, yang minta orang miskin juga, sama dua-duanya nih, ya. Faqala rajulu, berkata itu laki-laki si Atiyah bin Khalaf fi nafsi, dalam dirinya, ana amliku syai'an wa laysa li ghaira hadzal sawm, ya. Saya enggak punya sesuatu, saya enggak memiliki sesuatu. Wa laysa li, dan tidak ada bagiku selain baju ini, ya. Wa in khalatuhu in kasyafat awrati, kalau saya buka terbuka aurat saya. Nih cuman baju luar. Kita sedang matinya, ya Allah, saya nggak punya apa-apa, mau ngasih apa? Duit kagak punya, makanan kagak punya, dia juga lagi susah. Ya. Cuma ada pakaian doang nih. Kalau saya buka, terbuka aurat saya. Ya, begitu dalam hatinya. Wa in radatu, jika saya menolak permintaannya, maaf ya, saya nggak punya apa-apa, sama saya juga susah. Misalkan begitu hatinya. Kalau saya tolak, fa ayyu uzrin inda Rasulullah sallallahu, alasan apa nanti saya di hadapan Rasulullah sallallahu. Sampai begitunya, ini alasannya apaan? Ini zuriyahnya Rasulullah syarifah. Ya, anak-anak yang lagi butuh makan, bapak udah kagak ada, banda nggak punya. Kalau saya tolak, alasannya apa nanti saya di hadapan Rasulullah? Gimana ya alasannya? Begitu lah hatinya, bimbang, dia bingung, ya. Buka bajunya, terbuka aurat. Saya kagak kasih, saya tolak permintaannya. Alasannya apa nanti di hadapan Rasulullah? Ya, saya pengen syafaatnya Rasulullah, tapi zuriyahnya lagi susah, butuh bantuan, saya nggak bantu. Begitu dalam hatinya. Faqala, maka berkata Atiyah bin Khalaf laha kepada itu wanita, izhabi ma'i, pergilah kau bersamaku, hatta utiyaki syai'an, sehingga aku berikan kepadamu sesuatu. Fadhahabat mahu ila manzilihi, maka pergilah itu wanita bersama Atiyah bin Khalaf ke rumahnya. Fa'auqafa 'alal bab, lalu wanita itu menunggu, ya, di depan pintu. Wa dakhala wa khala asabahu, Atiyah masuk dan dia lepas bajunya. Wa tazara bi khaliqil kana indahu, dan dia memakai pakaian yang usang, pakaian sudah enggak bagus, sudah jelek, itu yang dia punya, ya. Buka kainnya, mana baju udah dia buka, dia ganti pakai kain sarung yang ada. Kalau kain itu udah jelek deh, udah apa nih, udah kayak buat toko dah, udah nggak ada lagi, orang susah, dia pakai dah tuh kain. Sumana wala saum, kemudian dia berikan pakaian itu kepada wanita min syakir bab, dari sela-sela pintu. Pintu sela dikasih wanita. Wa aghlaqal baba. Faqalat, lalu wanita itu berkata, al-wasaqallah min jannah wala wajaka fi ma kubrika ila hadin. Semoga Allah pakaikan engkau pakaian surga dan kau tidak membutuhkan dalam sisa umurku kepada seorang pun. Fa fariha bi du'aiha, senang banget Atiyah bin Khalaf dengan doanya itu wanita. Didoain, begitu baju dikasih, semoga Allah pakaikan engkau dengan pakaian surga. Girang. Wa aghlaqal bab, dia tutup pintu rumahnya. Wa dakhala baitahu, dia tinggal di rumahnya. Yazkurullah ta'ala, dia berzikir kepada Allah ta'ala. Ilal lail, sampai malam dia zikir. Keluar, gak punya duit, pakaian udah kagak, baju udah kagak, kerebongan, kalau kita kerebongan aja udah, dia zikir aja udah sampai malam. Summa nama, kemudian dia tertidur. Fara'a fil manam haura, lalu dia melihat di dalam tidurnya haura, bidadari. Lam yararrauna asana minha, yang belum melihat orang-orang ketampan, kecantikan daripada bidadari. Belum ada orang yang melihat kecantikan kayak begitu. Sangat cantiknya bidadari. Wa biyadiha tufaha, di tangannya bidadari ada sebuah apel. Qad atarat ma baina sama wal ars, semerbak harumnya antara langit dan bumi. Fana walat tufaha, lalu bidadari itu memberikan apel kepada Atiyah bin Khalaf.
Fakassaroha, lalu dia belah, dia potong tuh apelnya. Fa kharaja minha hullatun min jannah, lalu keluar dari apel itu pakaian surga. La yusawi laha dunya wa fiha, yang tidak sama bagi pakaian dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Ya, dikasih apel sama bidadari. Apel dibelah, keluar pakaian surga yang sangat indah, yang enggak sama dengan pakaian dunia. Pana wa albasatul hullata, dan bidadari memakaikan pakaian kepada Atiyah bin Khalaf, dipakai Atiyah bin Khalaf, pakaian yang sangat indah. Wa jalasat fi hujrihi, dan bidadari duduk di pangkuannya. Waduh, cantik jelita, dipakein lagi pakaian yang sangat cakep. Kita aja kayak belum pernah pakai begini, kayak baju cakep. Bang mau kondangan bang, iya pakaian batik sini begini gitu. Pernah begitu pakaian batik, begini gitu. Pakaian atau yang apa yang bagus, pakai diri, pakai bidadari, harus semerbak cantik. Udah begitu, duduk di pangkuannya. Waduh. Lalu kata Atiyah bin Khalaf, "Faqala man anti, siapa sih engkau ini?" Faqalat, berkata itu dari ana Asyura, saya ini Asyura, zaujatuka fil jannah, istrimu di dalam surga. Enak atau mimpinya? Oh, dikata isinya dalam surga. Ya. Faqala, berkata Atiyah bin Khalaf, "Bimamanin tudzalik?" Sebab apa saya mendapatkan demikian? Faqalat, berkata itu bidadari, bid'awati tilkal miskinatil armalah wal aitam alladzina ahsanta ilaihi bil ams, dengan sebab doanya wanita-wanita dan yatim-yatim yang miskin yang kau berbuat baik kepada mereka. Tuh doanya, kau kemarin berbuat baik sama mereka, kau berikan pakaian, lantas itu janda dan yatim-yatim yang miskin mendoakan engkau, albasatallahu min hudalil jannah, semoga Allah pakaikan engkau pakaian surga. Tuh dengan sebab doanya itu, pantawaha, ya bangun, ngimpi kan wa indahu minas surur, di hatinya itu gembira, ma la ya'lamuhu illallah, tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Kegembiraan, kesenangan yang ada pada Atiyah bin Khalaf tidak ada yang tahu deh kecuali Allah Ta'ala. Itu kalau lagi pikir begitu enak banget. Siapa kau? Saya istrimu, Asyura, istrimu di dalam surga. Kira nggak tuh? Iya, dia nggak pikirin, ya susah udah nggak pikirin tuh, saking senangnya. Waqat abaka min tibil kalam, semerbak ruangan itu, tempat itu, kan mimpi. Tapi begitu bangun, ruangannya semerbak harum sama dengan mimpi. Fatawaddoa, Allah sholat rakatin syukranillah, dia ambil wudu, dia sholat 2 rakaat karena syukur kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Tambah mantap lagi, mimpinya enak, begitu bangun kenyataan. Ruangan semerbak sama kayak mimpi ruangan. Dia ambil wudu, dia sholat karena syukur kepada Allah Ta'ala. Sumarawatan kelasana, dia angkat pandangannya ke langit. Bahwa dia berkata, ilahi Tuhanku, inkana manami haqqan wa hadhihi zawjati fil jannah faqbidni ilaih. Tuhanku, jika mimpiku benar, bidadari istriku di dalam surga, faqbidni, cabutlah aku. Cepetan udah, tarik. Pengen buru-buru apa ya? Segera dicabut rohnya. Ya, kenapa ya? Sudah nikmat banget kali. Ya, dia melihat bidadari cantik dan bahwa istrinya nanti di dalam surga. Dia ya Allah, jika mimpiku benar nih. Ya kan namanya mimpi, bisa benar bisa kagak. Mimpiku benar, jika mimpiku benar, cabut aja ruku ya Allah udah. Itu. Fakbitni ilaih. Pamasata markaram, selesai berdoa, hatta ajalallah bil Islam, Allah menyegerakan ya cabut rohnya itu ila daris salam, ke tempat keselamatan sejahtera. Tuh hari Asyura ini nggak gampang ini kayak begini. Iya, hidup udah susah tapi masih bisa membantu. Iya, pakai nomor atu-atunya dia bukan. Kalau kita pakai banyak kan masih banyak ya, masih ada. Artinya apa? Sebisa mungkin jangan kita tinggalin sedekah di hari Asyura.
Lebih-lebih orang yang berhajat, yang butuh, kita berikan di hari Asyura. Ya bukan itu aja, hari-hari lain pun, terlebih khusus hari Asyura. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, bisa kita infakkan ila Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amika wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin hafdhal mursalin wa rahmal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.